so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang zaman Mesolitikum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaisara dari absen 28. Semuanya, perkenalkan nama aku Vina Kanda Ramadhani dari absen 12. Halo semuanya, aku Ferdinand dari absen 11. Halo, aku Aya Vina, aku dari absen 4. Halo semuanya, saya Budiman Satria dari absen 5. Yeay. Halo semuanya, nama saya Raihan dari absen 33. Ya, saya Noval dari absen 26. Pengertian. Nah, pengertian dari zaman Mesolitikum itu adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Ciri-ciri. Selanjutnya ada ciri-ciri zaman Mesolitikum. Ditemukannya Jochen Bodinger dan Abri Sausroch. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Alat-alat yang digunakan dinominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Sudah mengenal seni melukis, sudah mengenal kepercayaan. Peninggalan di era Mesolitikum. Selanjutnya ada peninggalan di era Mesolitikum. Pertama ada Abri Sausroch, yaitu goa tempat tinggal semi permanen para manusia purba. Yang kedua ada Jochen Bodinger, yaitu tumpukan fosil kulit kerang dan siput atau lebih dikenal sebagai sampah dapur. Yang ketiga ada budaya tulang dari daerah Sampung, yaitu ditemukannya peralatan dari bahan tulang hewan di Sampung. Yang keempat ada kebudayaan Baksen Hawabin, yaitu kebudayaan yang terdapat pada Bukit Kerang serta gua di kawasan Indo, Cina, Malaka, dan pesisir timur Sumatera. Yang kelima ada budaya Toala, yaitu membuat peralatan dari batu berbentuk seperti batu api, seperti obsidian, kalesan, kapur, dan jaspis. Yang keenam ada tapak genggam Sumatera, yaitu alat ini ditemukan di Bukit Kerang dan terbuat dari pecahan batu kali. Yang ketujuh ada kapak pendek, yaitu memiliki bentuk seperti kapak namun ukurannya lebih pendek. Yang terakhir ada pipisan, yaitu batu penggiling lengkap dengan landasannya. Enggak sih. Jadi kita sekarang lagi mau menambah menit buat dia sejarah. Nyamuk. Ya. Itu ada pawawan. Yeay, kita mau main game dulu ya. 5 minutes later. Tepok nyamuk. Nah guys, nih ya aku kasih clue-nya, tepok nyamuk. Ya, tebak ya. Ini aku nepok berapa nyamuk? 5. Ya betul. Lagi. Aku mau Budi. Berapa? Oh dua. Ya terus. Kamu coba, ayo lo. Oh pinjem NMAX Tebak berapa Ojat. 3. Ya. Ngerti kan? Yeay. Oke, yang selanjutnya ini aja apa namanya? Cluenya. Cluenya bumi itu bulat. 100 ditambah 2 berapa? 2. Tuh. 5 ditambah 1000. 2. Ya, 3 betul. Budi. Oh iya maaf. Terus Aku tahu. 10.000 ditambah 10. 6. Ya. Tahu. Ngerti ya? Udah ngerti. Yeay. Jadi itu tuh kayak nolnya kita kan bumi itu bulat gitu. Terus kita hitung aja itu nolnya ada berapa. Gitu. Lu yang bener. Oke.
Yeay. Cluenya adalah Keliling dunia. Jamber nih, interaktif bisa jadi kameramen. so pro tapi hasilnya juga gak bakal ini. Sinematik cerdas. Cluenya keliling dunia. Aku mau ke Tahu deh kayak tapi gak tahu. Aku mau ke Malaysia. Aku harus bawa apa? Maju. Bener. Salah Ci. Makanan Salah. siapapun. Salah. Bawa diri. Bawa nasi. Tahu tapi aku lupa. Ayo. Bawa. Salah. Bawa bebek. Salah. Ayo. Ini aku ya. Aku harus bawa anggur. Ih, cluenya keliling. Jadi kita sekalian bilang dulu, aku harus bawa istri dulu. Oh, aku harus ayah. Aku ya kan? Yeay. Ayu udah ngerti. Iya, harus keliling dunia. Aku mau ke kemana ya? Keranca Manyar. Ya, misalkan aku makan lanjut. Keliling dunia bukan keliling Bandung. Aku mau ke Swiss, aku harus bawa apa? Aku harus bawa. Lihat guys, kabur guys. Siapa? Lihat nih guys, Ini kabur guys. Nepil. Ini kabur guys. Dadah. Kabur guys. Mau, nanti mau. Mau ikut. Helmnya. Ibu ikut. Selanjutnya itu ada berpikir sebelum menjawab. Nah, itu clue ya guys ya. Nah, aku lupa. Oh, kalau ayam sakit, berobatnya kemana? Dokter. Berobatnya harus ke Makasih. ah, Kalau ayam sakit, berobatnya harus ke dokter. kandang. Berpikir sebelum menjawab. Ke orang. Salah. Terus ke dokter. Betul. Yeay. Aku ngerti ini. Bulat. Enggak, harus ke Berpikir sebelum menjawab. Kalau misalnya aku ketabrak, aku Sakit. salah, kamu salah. harus ke dokter. Harus ke rumah. Betul. Harus ke Budiman. Harus ke dokter. Saya ngerti, Pak. Budi Pan, absen berapa Budi? Oke, aku harus di mana? Nilainya tambahin. Siap. Oke. Kalau misalnya aku mau baca buku, aku gimana? Kamu harus Ke kuburan. betul. Tuh. Harus panjang, Bud. Pakai Coca-Cola. Matobi. Kayak dibaca Quran. Oh, yang belasannya 40 juta. Tuh. Yo. Oke, lanjut. Judulnya, cluenya yang itu toko elektrik. Nih, aku ada di lantai 5. Aku ada di lantai 5. Terus aku belok kanan, terus aku naik ke atas, aku belok kiri. Aku ada di lantai berapa? Kamu belok kanan. Terus Belok 3. kanan ke atas, aku ke kiri. 2. Betul. Aku tahu. Aku ada di lantai 7. Aku turun ke bawah. Aku belok kanan. Aku belok kanan 2 kali. Aku ada di mana? Titik. Salah. Bintang. Salah. No. Salah. mana nggak ada. Ada. Salah. Kayaknya 7 udah paling bawah. Iya, di pagar.
Ngaco nih. Bawe ini ngaco absen 11. Bener. Bohong. Yang bener. Hah? Enggak. Agar spasi bintang bukan spasi nol. Nol di paling bawah. Wah, iya mah kudu pakai pakai keyboard ya Pak ya kuncinya. Bukan keyboard. Gimana, Bud? Bukan keyboard. Well. Ini apa ini Nokia, gitu? keyboard Nokia. Ini guys. Itu ada nomor-nomor orang. Kayak iya. kamu. Keyboard Nokia. Tuh guys, ini nggak tahu apa. Ih, Ya. kelihatan itu yang bawahnya. Udah. Oh, masih seru udah lanjut aja. Seru apa sih? Kamu sok atuh makanya canda ya, Pak. Ya, Kan kamu anak Kita tepuk konsentrasi. tepuk semangat. Mulai. Tepuk semangat. Satu, dua, satu, empat, tepuk tangan. memori habis. Asli. Lanjut. Kehidupan di zaman Mesolitikum. Kehidupan di zaman Paleolitikum. Mereka masih memenuhi kehidupan sehari-hari dengan mengumpulkan makanan dan berburu. Namun manusia pendukung zaman ini lebih cerdas loh dibandingkan dengan manusia pendahulunya. Manusia di zaman Mesolitikum sudah mulai meninggalkan hidup nomaden atau berpindah-pindah. Mereka mulai membangun tempat tinggal semi permanen, menetap di gua-gua dan pinggir pantai, serta menetap di pinggir sungai. Selain tinggal dalam gua, manusia purba yang hidup di zaman ini lebih banyak tinggal di sepanjang pantai dan mendirikan rumah panggung sederhana. Oleh sebab itu, di sepanjang pantai timur Sumatera banyak ditemukan tumpukan sampah dapur atau jokenlodinger berupa fosil kulit kerang ataupun siput. Mereka sudah mulai memahami tata cara bercocok tanam dengan teknik yang sangat sederhana. Mereka menanam umbi-umbian, penanaman dilakukan secara berpindah-pindah menyesuaikan kesuburan tanah. Oh iya, kalian tahu nggak bahwa manusia di zaman ini itu sudah mulai mengenal api loh. Manusia di zaman ini mengenal api, mereka membuat api dengan menggunakan batu yang digesekkan. Jadi bukan dari petir yang seperti ada di film SpongeBob. Oke lanjut, mereka Homo sapiens yang mendukung zaman ini juga sudah mulai belajar menjinakkan hewan. Nah, dijadikan sebagai hewan ternak. Mereka hidup saling membutuhkan dan saling membantu. Juga sudah mulai mengenal kerajinan dengan ditemukannya gerabah yang dibuat dari sari tanah liat. Meski teknik pembuatannya sangat sederhana. Udah deh, segitu aja kehidupan di zaman Mesolitikum. Masih ada lagi loh. Manusia purba di zaman Mesolitikum sudah mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Mereka menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Bukti kepercayaan ini terlihat dalam lukisan di Goa Layang-Layang Sulawesi berupa gambar telapak tangan, wanita, serta hewan yang diyakini dapat mengusir roh jahat. Lukisan manusia zaman ini yang ditemukan di Pulau Seram dan Papua berupa gambar nenek moyang. Gambar ini juga dianggap memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat loh. Gambar kadal dianggap sebagai penjemahan nenek moyang atau kepala suku dan merupakan lambang kekuatan magis. Bukti adanya penguburan di zaman Mesolitikum ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Jawa Timur, serta di Jokenmandingar. Jokenmandingar berasal dari bahasa Denmark, joken yang berarti dapur dan moding yang berarti sampah. Mandingar adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsal di Aceh hingga Medan. Diduga, Jokenmandingar telah menumpuk dari generasi ke generasi karena masyarakatnya menetap di sekitar pantai. Mayat-mayat zaman tersebut dibekali dengan kapak-kapak indah, perhiasan, serta keperluan sehari-hari lainnya. Juga terdapat mayat yang diberi cat berwarna merah
Tujuannya untuk memberikan kehidupan di alam bakar. Yang terakhir ada apa ya? Kamu nanya. Kamu nanya? Kenapa kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Kamu nanya? Iya, aku nanya yang benar. Ya udah, aku kasih tahu. 1, 2, 3. Alat-alat peninggalan di zaman Mesolitikum. Oke, aku tahu. Adalah salah satu hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Istilah babak kultur menunjuk pada artefak litik karakal dengan teknik pemangkasan satu sisi dan meninggalkan sisi lainnya yang masih asli. Artefak rapi yang diserpi memanjang dan patahan mendatar di bagian ujungnya ditajamkan. Ini disebut sebagai kapak genggam Sumatera atau Sumatera Belit. Ini dinamakan karena lokasi penemuannya. Fabel kultur banyak ditemukan di pantai timur Sumatera bagian utara karena penelitiannya masih terbatas di bagian tersebut. Fabel kultur ditemukan di tumpukan sampah dapur atau bukit kerang yang disebut Jokken Modinengan. Fabel kultur atau kapak genggam Sumatera berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Cina Selatan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Semenanjung Malaya. Dari Semenanjung Malaya, kebudayaan ini menyebar di Indonesia melalui daerah pantai timur, Sumatera bagian utara, yang berhadapan dengan semenanjung itu. Setelah itu, fabel kultur menyebar ke Australia dan Tasmania. Kayak standar Fabel atau kapak Sumatera ditemukan dari penelitian ahli arkeologi Peter Vincent van Steen Hercules pada tahun 1925. Saat itu, kalian bebas menemukan kapak yang berbeda dengan kapak, yaitu kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Fabel kultur banyak ditemukan di Sumatera Utara. Selanjutnya, batu nipisan. Batu nipisan adalah batu bata paling begini. Selanjutnya batu nipisan. Batu nipisan adalah batu bata paling menggiling beserta landasannya yang di zaman ini akan berdiri sebagai topeng. Batu nipisan berguna untuk menggiling makanan dan halusnya berwarna atau cat merah. Cat tersebut digunakan untuk kegiatan yang terkait kepercayaan. Nipisan ini ditemukan di Sumatera Utara, Sampung di Ponorogo, Gua, Rajekan Masuki di Jawa Timur, dan Bukit Remis Aceh. Telapak. Ya. Alami itu. Ini telapak kaki. Benar yang batu. Ini mah asli. Jadi ini teman-teman, ini tuh fosil manusia purba yang hidup di Gua Pawon zaman dulu. Halo teman-teman, ini saya lagi di dalam guha yang ada di Padalarang. Ini guha purba teman-teman.
di gua ini tuh katanya ada situs manusia purba. Tuh, ini guanya gede banget. Nih, saya ditemani sama Pak siapa, Pak? Sama Pak Hendy. Pak Hendy ya. Ya. Pak, ini sejarahnya apa nih, Pak? Gua ini, Pak. Jadi Gua Pawon di sini itu menceritakan sesuatu yang sangat jauh, yaitu masa lautan dulunya. Ini tuh dulunya lautan. Lautan. Jadi di masa jutaan tahun ke belakang itu dikenal sebagai laut dengan batasan dari Jakarta sampai Indramayu. Oh, jadi ini tuh batu-batu karang ini asalnya. Ini secara keseluruhan memang terumbu karang. Nah, terus di sini yang jadi pertanyaan, kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan? Nah, jadi di sini tuh, nah di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Nah, jadi semacam kayak pengangkatan gunung-gunung Merapi yang akhirnya nampaklah terlihat adanya khas Raja Mandala, gitu kan, adanya goa, gitu kan. Nah, inilah salah satu bahwa di sini itu mungkin diceritakan di masa jutaan tahun ke belakang itu dikenal sebagai laut. Nah, jadi di sini tuh semenjak di sini jadi daratan, nah masuklah salah satu hunian tentang manusia prasejarah. Nah, jadi di sini ada 7 rangka manusia yang sudah ditemukan dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yonri. Nah, dengan jenis itu masuk ke ras mongoloid Homo sapiens. Itu masuk di Mesolitikum. Ada salah satu kehidupan, makanya di sini kenapa dinamakan Pawon? Pawon itu salah satu rumah dari manusia prasejarah. Di dalam rumah itu banyak ditemukan perkakas. Nah, ini awal mula terungkapnya sesosok manusia prasejarah. Ini namanya Cerumbung Asap. Oh, ini Cerumbung Asap. Jadi ini tuh tahun 1990 almarhum Pak Budi Bramantio di sini menemukan tulang. Nah, terus di situ dikaji lebih dalam. Akhirnya memutuskan menggali 60 cm di mana ditemukan kerangka atau 7 rangka manusia, itu kan. Nah, ini teh dipakai untuk bikin tungku pembakaran, gitu kan. Ini. Nah, ini cerumbung asap ini dipakai untuk tungku pembakaran. Oh, itu atasnya ada itu ya. Iya. Lubangnya. Ada lubangnya. Banyak kelelawar sini. Banyak sekali. Nah, ini teh belum mencakup atau belum masuk di musim hujan. Kalau musim hujan sampai sini, gitu kan. Kelelawarnya. Wih. Ya, kita jalan-jalan lagi. Ayo. Nih teman-teman, jadi kita explore semua dalamnya Gua Pawon ini. Ini gede banget guanya tuh. Nah, terus kita kesini. Ini sudah bisa mendekati letak manusia atau tempat penguburan manusia prasejarahnya. Wih, mantap. Nah, ini ada sebelum kita melaju ke tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Nah, ini ada salah satu ruangan. Di ruangan ini nampak banyak stalaktit. Ya, jadi di sini sudah bisa kita kaji terbentuknya gua itu dengan tetesan keringat bumi. Nah, sebelah sini ada tempat fosilnya. Ini gede banget guanya. Wih. Ada Koko Reza. RKS. Reza kuning sekali. Bagus guys tempatnya guys. Oh, ini keren banget deh. Alarmnya berbakal. Ini benar-benar guha purba. Ini stalakitnya gede banget. Nah, ini sudah nyampe kita ke tempat di mana dikuburkan 7 rangka manusia prasejarah. Oh, ini dia. Nampak tuh rangkanya. Oh, ini ya. Iya.
Ini yang saya lihat fosil di Museum Geologi ini nih. Ya, Tapi yang di sana asli fosil ya. Ya, boleh dikatakan mungkin di sana bisa asli, di sini replikanya. Nah, ini salah satu manusia yang sudah pintar dan menurut geoarkeologi itu sudah salah satu manusia yang sudah masuk di manusia modern. Jadi ini teman-teman, ini tuh fosil manusia purba yang hidup di Gua Pawon zaman dulu. Itu yang sebelahnya tuh anaknya ya Pak ya? Nah, yang ini 7.300. Nah, terus di belakangnya ini sebenarnya kayak batu itu sebenarnya kayak kepala ini 9.500. Nah, 9.500. Nah, yang 10-nya yang ini 10.000. Nah, yang Ini paling ya? bawah, ya, yang paling bawah ini target di 12.000 tahun ke belakang. Yang ini. Nah, yang ini bentuk ini di 12.000 tahun ke belakang. Oh, gitu yang kan. ini teman-teman nih, yang ini nih. Nah, itu. Tapi di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik, itu di bagian depan rumah mereka nampak nanti 3 jendela, ada jendela-jendela di dalam rumah mereka itu kan. Nah, jendela yang terakhir di situ nampak unik dan sangat menarik. Itu pun ada permanfaatannya gitu kan. Nah, coba Bisa kita lihat Pak. Ayo kita. Wih, keren banget nih. Ini guhanya teman-teman, benar-benar amazing. Sa, gimana Sa? Mantap Sa? Enggak, enak, Ya main tuh jangan di kota, dia kayak gini nih, keren loh. keren guys. Nanti kita lihat pakai drone ya, view-nya secara keseluruhan Gua Pawon ini kayak gimana. Bagus nih dari Indonesia. Ini Anak kokot tepen. Ini pohon-pohonnya juga gede banget nih. Ya, nah itu namanya pohon binong. Pohon binong. Binong. Itu salah satu pohon ciri khas di tempat kapur. Sa, iya Sa. Nah, jendelanya di sebelah ini, yang salah itu 1, 2, nah yang ketiga. Oh ini jendela rumah dia yang satu. Ini yang kedua Dua jendelanya. ini, nah yang ketiga di situ lebih beda. Kita lihat jendela rumahnya yang ketiga. Wih, keren ya, asli ini. Jangan main ke mall, mainnya ke tempat gini. Mantap. Oh, ini jendela yang ketiga. Nah, ini sebenarnya sih jendela yang terakhir, yang ketiga, di mana di sini diceritakan bahwa ini salah satu rumah dari manusia prasejarah bagian depan rumah mereka. Jadi jendela yang ini tuh ada semacam kayak pemanfaatan. Jadi di sini bisa sekali-kali mereka juga mengamati sekitar bagian luar. Mungkin di sini kaitannya waktu dulu ada juga seperti kayak rawa. Di sini mungkin mereka bisa memantau hewan buruan lebih mudah. Jadi sekelilingnya jurang. Nah, ini tuh untuk mempengaruhi tingkat bahaya dari serangan hewan buas. Jadi mereka merasa aman dan nyaman. Ini salah satu pembuktian bahwa di sini hunian dihuni ya cukup lama sama mereka atau manusia prasejarah. Tuh teman-teman, jurangnya asli ini tinggi banget tuh. Tuh. Itu aja
yang bisa kita sampaikan tentang zaman Mesolitikum. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kangen ya. Udah ya maaf. Kemana Kaiser? Oh, Kaiser mabal, lihat itu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Guys, nih guys, pawai guys, nih pawai nih, nih, Altaf saya hai dulu, Altaf baik kamu. Halo semua. Nama saya Michael. Oke, Michael Jordan. Michael Odoy. Au. Nice. Masya Allah. 130 ini kan pada project. Aku mah projectnya di geologi. Apaan tuh? 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 Yang terakhir, Poni kesel. Kalau Bikin dulu. kamu mau Langsung, ini pawai nih. Pawai, ini lihat. Tapi dari tadi mau sih dia bilang ke aku. Nih Ayu Elvina absen 4. Udah itu udah panjang. Coba say hi. Hai. 3. Peninggalan di masa kehidupan. Bentar. Kehidupan di zaman Mesolitikum. Jangan. Bosan gak sih? Ini bisa aku pegangin. Udah. Ih. Selanjutnya ada peninggalan di era Mesolitikum. Pertama ada Abyss Saurus Goa, yaitu Bentar, ada motor tadi, ada motor. Nah, Ciri-ciri zaman kan Madingar dan siapa? Kisahan adalah bata paling Barakatuh. Kamu yang ngomong. Selanjutnya kamu yang ngomong. udah mulai ya. Salam. Mesolitikum. Allah.